Haleluya, Bapa di surga, biarlah pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur, kami berterima kasih pada waktu kami memuji dan menyembah-Mu, hadirat-Mu semakin nyata di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk segala berkat, limpah rahmat anugerah, kasih setia, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam setiap hidup kami. Jika kami ada sebagaimana kami ada merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kembali berfirmanlah bagi kami, sebab setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan karena sabda firman-Mu. Kembali tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan selalu berkemah di sekeliling kami, dan tembok api kemuliaan Tuhan senantiasa memagari kami, dan Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua kekasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan baik, penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian dalam setiap hidup kita, sebab Tuhan ada di dalam kita, dan jika di dalam kita, maka penyertaannya sempurna. Permasalahan boleh ada dalam hidup kita, tetapi yakin dan percaya ada kuasa Tuhan dalam hidup kita, pasti Dia akan menuntun kita menghadapi setiap permasalahan yang ada, bahkan Dia membawa kita keluar lebih daripada pemenang, sehingga kita semakin mengerti rancangan rencana Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kita, dan untuk itu kita semakin mengasihi, kita semakin mencintai Tuhan di sepanjang musim hidup kita. Haleluya. Amin. Tetap kita kembali lihat firman Tuhan terambil dari Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13, demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Ya, sedemikian jawab bacaan firman Tuhan yang berbahagia dan mendengar, menyimpan, serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Alkitab berkata, hendaklah kita menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan telah memanggil kita. Dia panggil kita sesuai dengan ketetapan ilahi. Dan ketetapan itu dari sejak sebelum dunia dibentuk dan dijadikan, Tuhan sudah mempunyai ketetapan. Dan ketetapan itu tidak ada satupun yang sanggup mampu membatalkan. Apa ketetapannya? Tidak lagi lain. Dia panggil kita. Kenapa dia panggil kita? Karena kita ada di dalam dunia yang sudah jatuh rusak karena dosa. Tetapi karena anugerahnya, dia panggil kita keluar, bukan dari dunia seperti gambar di belakang saya. Ya, keluar dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu kita perlu panggilan Tuhan. Dan Tuhan memanggil kita bukan karena perbuatan baik kita. Tuhan memanggil kita karena sebuah ketetapan. Dan ketetapan itu dari sejak sebelum dunia dibentuk dan dijadikan. Berarti Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kita semua ini adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Haleluya. Amin. Nah, dia panggil kita untuk merdeka. Merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Agar kita keluar dari hukum dosa dan hukum maut, kita berjalan di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Apa sih anugerah dan kasih karunia Tuhan? Anugerah dan kasih karunia Tuhan yang terbesar buat setiap kita tidak lagi lain. Dia berikan kita faith. Dia berikan kita iman. Haleluya. Karena pada dasarnya manusia nggak punya iman, sekalipun dia punya nama Iman Rosadi, Iman Susanti. Ya, tetapi iman yang sejati nggak ada satupun yang punya. Nah, untuk bisa beriman harus dengar, dan yang didengar adalah firman. Apa firman? Pada mulanya firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang benar. Wow. Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Dan lihat, dengan iman itu maka kita bisa, dengan mendengar firman itu maka kita bisa memperoleh iman. Berarti pada waktu kita beriman, maka kita disebut sebagai orang benar. Kita disebut sebagai orang kudus.
Kita disebut sebagai orang sucinya Tuhan. Kenapa? Karena benih itu adalah suci dan kudus, yaitu firman. Haleluya. Sehingga dengan itu lihat, dia mengeluarkan kita dari sistem yang ada di dalam dunia yang sedang menuju kepada kehancuran, kerusakan, kebinasaannya. Dan dia tidak mau kita hidup di dalam kebinasaan. Untuk itu kemerdekaan hanya bisa kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia merdekakan kita dari kebinasaan yang kekal. Dia merdekakan kita dari segala sakit penyakit. Dia merdekakan kita dari kemiskinan, saudara. Dia memberikan prosperity, kemakmuran buat kita. Dia memberikan kesembuhan bagi setiap kita. Dia tunjukkan jalannya, kita ngerti sehingga kita berjalan bersama dengan dia. Wow, haleluya. Amin. Nah, prosperity ini paling penting. Anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan, dia nggak punya roh kemiskinan lagi. Roh kemiskinan yang mengasihani dirinya, yang kurang puas dengan apa yang ada padanya, yang senantiasa jealousy and envy, melihat keberhasilan orang lain. This is a pure spirit. Haleluya. Amin. Tetapi kita mempunyai roh yang makmur di dalam iman kita. Kita punya kemakmuran ilahi. Nah, kemakmuran ilahi memang tidak ditentukan dengan intan emas, perak, dan berlian, serta mobil mewah, rumah mewah, jet pribadi, helikopter, ada perahu, ada yacht pribadi di belakang rumah kita. Ya, bukan cuma sekedar itu. Haleluya. Ada orang memiliki semua itu, tapi rohnya miskin. Rohnya miskin kenapa? Karena tidak mengalami perjumpaan secara pribadi, karena tidak punya panggilan secara pribadi di dalam Tuhan. Nah, kita berbeda. Tuhan telah panggil kita untuk dimerdekakan. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, ayo jangan ngeluh teruslah hidupnya. Tuhan dengar aja capek juga. Malaikat kita aja hamba Tuhan. Kalau dengar jemaat Tuhan ngeluh, melulu berseru-seru, teriak-teriak, minta terus. Kayaknya gimana sih? Apakah Tuhan kurang melakukan sesuatu yang luar biasa buat kita? Dia Tuhan roh yang ada, yang tiada terbatas. Dia mau terbatas menjadi manusia. Untuk siapa? Untuk saya. Dalam keadaan sebagai manusia, dia mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya. Bukan kita, belum tentu kamu saya. Amin. Ya, dia bangkit dari antara orang mati untuk siapa? Dia untuk saya. Dia naik ke surga untuk siapa? Untuk saya. Dia menyediakan tempat di surga untuk siapa? Untuk saya. Dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk siapa? Untuk saya. Waduh, masih kurang. Hendaklah senantiasa kita mengucap syukur, kita mengerti siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa kita di hadapan dunia yang sedang jatuh dan kita ada di dalamnya. Kita berharga, kita mulia. Tuhan mengasihi setiap kita. Ayo, punya roh yang makmur dalam hidup kita. Amin. Sebab Tuhan kita adalah dia mau merubah dia yang kaya rela jadi miskin. Agar dengan kemiskinnya kita yang miskin dijadikannya kaya. Saudara, haleluya. Lihat nih, muka-muka kita semua penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Dompet mah belum tentu, walaupun habis bulan, ya kan? Mungkin habis bayar ya gaji bulanan, ya bayar tanggung jawab bulanan. Haleluya. Amin. Tapi lihat muka-muka penuh kemuliaan Tuhan. Kemakmuran kita nggak ditentukan dari isi dompet kita ya. Amin. Kok aminnya senyum-senyum? Enggak dong. Ya anak Tuhan, dompetnya kosong, muka lecek, berdosa nih. Nggak bisa. Anak Tuhan tuh hidupnya tidak tergantung dengan isi dompetnya. Anak Tuhan tuh hidup berdasarkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Kita harus bekerja, memang harus bekerja. Karena orang yang bekerja jangan mengharapkan dapat sesuatu. Tapi berkat Tuhan bukan cuma sekedar pada waktu kita mengerjakan pekerjaan yang untuknya kita boleh memperoleh upah. Tapi berkat Tuhan sanggup mampu melebihi, menjauhi dari apa yang bisa kita kerjakan untuk diri kita sendiri. Haleluya. Amin. Saya sih ngalamin berkat-berkat kagetan. Sering kaget terima berkat sehingga tali jantungnya kuat. Haleluya. Amin. Amin. Ya, nah inilah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ingat ya, Tuhan telah memerdekakan kita dari roh kemiskinan. Tetapi dia memberikan iman yang makmur dalam hidup kita.
Kenapa? Tuhan yang punya segalanya ada di dalam hidup kita, bersama dengan kita, menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Wah. Amin. Bukan berarti kita nggak menghadapi masalah dan problema. Menghadapi masalah dan problema itu bagian dari hidup kita. Dahulu kita belum dalam Tuhan juga menghadapi masalah. Terus setelah dalam Tuhan nggak ada masalah, ya nggak gitu kali. Haleluya. Amin. Cuman beda sikap kita di dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan. Kalau dahulu kita selalu menyerah dengan problema dan permasalahan kita. Jadi orang-orang yang kalah. Tapi sekarang, ya masalah boleh datang silih berganti. Tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapinya permasalahan itu. Sehingga kita bisa melihat deh, pertolongan Tuhan yang luar biasa di tengah permasalahan. Daud juga berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekali-kali dia tidak menyertai, sekali-kali dia tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa Daud berkata dia berjalan di lembah kekelaman? Dia sekali-kali tidak meninggalkan. Karena sekalipun di dalam lembah kelam, Daud nggak berhenti melangkah. Tetapi dia terus melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga bisa melewati lembah kekelaman itu. Dan belajar tentang kuasa kasih Tuhan. Firman-Nya itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bukan lampu sorot, haleluya, yang jauh ke depan, yang kita udah bisa lihat. Enggak, step by step. Hari lepas hari. Terima kasih untuk pujiannya tadi ya, bahwa satu hari lagi Tuhan melindungi kita. Ya memang itu sesuai firman. Karena firman-Mu pelita bagiku, kakiku dan terang bagi jalanku. Bukan lampu disco yang nyepot-nyepot gitu ke depan. Kan, haleluya. Amin. Supaya kita bergantung harap sepenuhnya kepada Dia. Nah untuk itu dia katakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, saya garis bawahi kata kesempatan dan saya lihat dari sisi yang positif. Kalau Tuhan memerdekakan kita, maka Dia memberikan kesempatan kepada setiap kita. Apa sih kesempatannya? Kesempatannya penyertaannya serta memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Artinya kesempatan berjalan di dalam jalan kebenarannya. Nah, anak-anak Tuhan di tengah permasalahan jangan mempergunakan dan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Ya, kita lihat tontonan hari-hari ini. Ya. Jabatan, pangkat, kekayaan. Ya, lihat kondisinya, situasinya. Wah, siapa sih yang nggak bisa dipercaya? Orang pada awalnya kan pasti bisa dipercaya. Tetapi begitu ada jabatan, begitu ada pangkat, wah, keuangan berkelimpahan, lupa deh, error, ya. Hati-hati. Ya, berkeluarga juga satu istri, satu suami cukup. Amin. Karena itu pengajaran dari Tuhan, sesuatu yang benar. Oleh sebab itu, jangan dengan orang yang tidak percaya. Karena orang tidak percaya, pengajarannya beda. Prinsipnya beda. Kalau kita satu istri, satu suami cukup. Dan nggak boleh bahugel, apa itu hubungan gelap, darah Yesus. Dan nggak boleh buka cabang. Nggak boleh verting-verting ya. Apalagi perempuan-perempuan anak Tuhan. Nggak boleh. Harus jadi istri yang setia. Karena pengajarannya satu suami cukup. Satu istri cukup. Kalau yang lain kan pengajarannya beda. Boleh lebih dari satu. Sehingga ya pelakor-pelakor kebanyakan dari situ. Kan gitu. Ya nggak? Anak Tuhan nggak boleh jadi pelakor dari Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak Tuhan nggak boleh lirik-lirik istri orang lain. Anak-anak Tuhan nggak boleh lirik-lirik suami orang lain. Sekalipun secara ekonomi mungkin dia lebih banyak, lebih besar. Nggak bisa. Setia di dalam Tuhan. Setia di dalam keluarga. Sebab Tuhan menciptakan segala sesuatu, Dia menempatkan keluarga di dalam dunia. Buat Tuhan itu keluarga yang paling utama. Haleluya. Amin. Karena di tengah kesatuan, maka Tuhan pasti memberitakan berkat. Jangan pernah takut, terima aja. Ya, kalau kita berkeluarga, berumah tangga, ingat akan sumpah dan janji kita di hadapan Tuhan. Pada waktu kita buat sumpah janji nikah itu, kita bukan sumpah janji nikah terhadap pasangan kita, bukan di hadapan pendeta. Kita melakukan itu di hadapan Tuhan. Dan jika kita bersumpah, berjanji dengan Tuhan, pegang sumpah dan janji itu, yakin dan percaya, biar berdarah-darah lagi, pegang terus janji. Amin.
Pasti Tuhan memberkati. Buat yang belum menikah jangan takut ya. Saya aja umur 40 lebih, istri umur 30 lebih. Yang nggak laku ketemu nggak laku, laku juga akhirnya tuh. Yang penting tetap harus dengan yang satu iman. Haleluya. Amin. Jangan dengan orang yang tidak percaya, yang sudah menikah jangan verting-verting. Jangan lirik-lirik kanan kiri. Ya. Nah, selanjutnya jangan mempergunakan dong ya kesempatan itu untuk hidup di dalam dosa. Hati-hati. Kita anak-anak Tuhan itu disebut sebagai orang benar. Kita anak-anak Tuhan diawali dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan kudus dan suci sehingga orang gampang mudah percaya sama kita. Dan jangan memanfaatkan, menyalahgunakan kepercayaan itu hanya sekedar untuk meraih keuntungan yang sesaat. Aduh, kadang-kadang hamba Tuhan. Siapa sih hamba Tuhan di tempat ini? Hamba Tuhan bukan cuma sekedar jabatan. Saya sebagai pendeta itu cuma jabatan di gereja. Tapi hamba Tuhan adalah orang yang hidup di bawah hukum Tuhan. Orang yang hidup di bawah kebenaran. Orang yang menaklukkan dirinya dengan kebenaran. Kita disebut semua ini hamba Tuhan. Nggak ada kaum awam. Apa sih itu? Sepertinya excuse kalau hamba-hamba Tuhan dituntut lebih tinggi. Kalau jemaat kayaknya ya wajarlah karena kan dia jemaat. Siapa bilang bisa begitu? Sesat ya. Saya nggak setuju itu. Semua kita. Pendeta cuma jabatan di gereja. Jadi jangan terlalu besar tuh kepala pendeta-pendeta di gereja. Betul? Nggak merasa harus lebih rohani. Tidak. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Orang yang hidupnya menaklukkan dirinya diperhamba oleh kebenaran. Sebab kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri. Haleluya. Amin. Dan jika Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita, tetap dong konsisten di dalamnya. Kita anak-anak Tuhan yang hidup benar karena ada iman yang benar. Hidup suci karena ada iman yang suci. Hidup kudus karena memang ada iman yang kudus. Hidup sebagai warga kerajaan surga. Memang kita ada iman kerajaan. Haleluya. Amin. Sehingga itu berdampak. Anda nggak perlu pengakuan. Jika Anda hidup benar di dalam Tuhan, orang rasa, orang lihat, orang dengar, orang percaya. Haleluya. Amin. Tapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang dipercaya, jangan memanfaatkan kepercayaan itu untuk sekedar mengatasi setiap pergumulan, setiap permasalahan kita. Pergumulan permasalahan kita harus terus datang kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jangan manfaatkan dong kepercayaan orang yang dia bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita untuk menyelesaikan permasalahan kita. Akhirnya seringkali orang bilang, nggak sangka ya tuh pendeta itu, nggak sangka ya tuh ses itu, nggak sangka ya tuh om itu, nggak sangka ya tuh tante itu. Aduh awalnya baik, dari belakang dodo, tapi doi melayang semua. Hati-hati. Amin. Ini nggak boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Aduh, apalagi dalam dunia media sosial begitu kejam. Gawat benar. Nah, anak Tuhan harus banyak bersekutu dengan firman Tuhan sehingga suara-suara yang kita dengar itu tersaring dengan suara yang benar. Haleluya. Amin. Hari-hari masuk banyak baca firman Tuhan. Banyak baca firman Tuhan sehingga kita bisa mendengar suara yang benar dari Tuhan dan kita bisa memilah deh. Kita bisa menolak deh sesuatu yang tidak benar. Kita bisa menolak deh sesuatu yang mengintimidasi kita. Waduh, anak-anak Tuhan menjelang akhir zaman harus menempel, melekat dengan Tuhan. Kalau enggak seringkali ya memanfaatkan itu sebagai kesempatan nih mumpung nih. Ya, coba kita lihat kanan kiri orang menggunakan kesempatannya hanya sekedar untuk memperkaya diri sendiri, hanya sekedar untuk hidup di dalam kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang menjadi bagian dalam hidup. Yang mereka cari cuma harta, kekayaan, tahta. No. Kita nggak usah cari itu karena memang kita udah anak-anak raja, warga kerajaan surga. Dan Tuhan ada dalam hidup kita. Dan pada waktu kita sandarkan hidup kita kepada Dia, maka percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menguasai setiap hati dan pikiran kita. Tetapi Tuhan mau setelah Dia panggil kita dan Dia memerdekakan kita, Dia memberikan kesempatan kepada setiap kita. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani. Siapa yang harus kita layani? Seringkali kita mau melayani Tuhan, tapi sama manusia kejamnya minta ampun.
Dusta itu. Kalau kamu bilang melayani Tuhan, maka kamu pun harus melayani manusia. Karena seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa sih refleksi kita mengasihi Tuhan dan sesama? Apa sih refleksi kita mengasihi Tuhan dan mengasihi diri kita sendiri? Nggak ada lagi yang lain. Berhenti ya itu sarangio. Kalau nggak ngerti maknanya, begini. Kalau nggak ngerti maknanya, ya, mengasihi diri sendiri artinya kita melayani Tuhan melebihi daripada kita melayani diri kita sendiri. Kita mengasihi diri kita sendiri artinya kita melayani manusia. Dengan kita melayani Tuhan dan kita melayani manusia, itulah yang disebut kita mengasihi diri kita sendiri. Haleluya. Sarangio. Amin. Ya, love itu, kasih itu pada waktu kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama kita manusia. Berarti mempunyai satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya sih mengucap syukur. Saya berterima kasih untuk segala kondisi keadaan. Karena Tuhan telah memerdekakan saya. Dan setelah dia memerdekakan saya, dia memperbarui hidup saya. Orang yang tadinya nggak bisa dipercaya, setan aja nggak percaya dulu. Setan aja udah nggak percaya sama saya, dia mau bunuh, dia mau binasakan saya tuh 27 tahun lalu. Kenapa? Setan bilang si Jeki gila-gilaan, gue setan berjahat, dia lebih jahat dari gue. Tetapi lihat, ya, Tuhan selamatkan dari 27 tahun yang lalu. Tuhan memerdekakan dari hukum dosa, hukum maut. Wah, hidupnya rusak, hancur, berantakan. Ya, tapi memang Tuhan udah panggil sih ya, Tuhan udah tetapkan dari sejak sebelum dia dibentuk, dijadikan, sekalipun masa lalu saya seperti itu. Tapi ketetapan Tuhan itu tetap pasti. Coba lihat kita pemuka ini. Kan memang muka-muka orang baik. Kan sayang kalau yang model begini menuju kepada kebinasaan. Karena Tuhan punya ketetapan. Kalau saya nggak cerita masa lalu saya, orang tahu saya bekas pecandu narkoba, keluar masuk kantor polisi, penjara. Ya, tubuhnya kena peluru, 2 butir peluru di kaki dan di kepala. Kalau saya nggak cerita, ada tuh tanda-tanda. Soalnya Anda kan, so keren lah kita sekarang. Kan? Haleluya. Amin. Amin. Dia memerdekakan kita. Selanjutnya apa? Tuhan berikan kesempatan. Kesempatan ngapain? Kesempatan untuk melayani. Luar biasa. Amin. Ya, di Persekutuan Doa PDPK. Apakah kita minta-minta jadwal? Kan enggak. Tuhan yang taruh kita nama di penjadwal situ untuk melayani. Wah, yang kita layani nggak ada lagi lain. Tuhan dan sesama. Yang kita ceritakan bukan tentang siapa kita. Yang kita ceritakan betapa Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap hidup kita. Sehingga firman itu menjadi sebuah kesaksian. Dan kesaksian itu yang saya sampaikan. Tujuannya nggak ada lagi lain. Agar semua kasih Tuhan menguatkan, meneguhkan iman percaya kepada Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu layani Tuhan dan sesama. Haleluya. Amin. Tuhan tempatkan kita dalam satu posisi. Dia punya tujuan. Di mana Anda bekerja, Anda berusaha, bahkan di mana Anda mengabdi, Tuhan punya tujuan. Tuhan mau agar kita semua hidup sebagai hamba Allah. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16, demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi apa katanya? Hiduplah sebagai hamba Allah. Wow, berikan tepuk tangan. Haleluya. Tidak ada sesuatu pun yang bermakna di dalam dunia ini selain kita hidup sebagai hamba Tuhan. Hambanya kebenaran, yakin dan percaya. Jika kebenaran itu ada pada kita, dia akan angkat kita. Beda. Produktivitas kita pun juga pasti berbeda. Orang-orang yang Tuhan dekatkan dengan kita juga pasti berbeda. Orang-orang yang nggak benar nggak berani merapat kok dengan kita. Tuhan akan rapatkan kita dengan orang-orang yang benar. Sehingga ada kolaborasi, ada kerjasama di antara orang-orang benar.
Kita nggak tuntut orang berlaku benar. Tapi kita lah yang harus bersikap dan berlaku benar dimanapun kita berada. Secara khusus dalam dunia kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu. Karena kita tahu segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu, Dia berikan kepada kita. Sehingga tujuannya nggak ada lagi, agar kita mengerjakannya bukan seolah-olah untuk manusia, tapi kita mengerjakannya untuk Tuhan. Saya diskusi dengan anak saya itu mau masuk kuliah. Saya bilang cari kampus yang paling terbaik di negeri ini. Terus dia bilang, ih Papa keren banget. Ntar saya susah Pak bayar ganti uang kuliah saya, balikin modalnya. Gitu. Saya bilang jangan salah. Kamu anak hamba Tuhan. Kamu hidup hari ini semua semata-mata hanya karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Dan nanti kamu kuliah, yang biayai kamu bukan Papa. Sehingga nanti kalau kamu jadi sesuai dengan cita-citamu, kamu nggak perlu bekerja membabi buta, cari uang untuk mengembalikan uang kuliahmu ke Papa. Nggak perlu. Kenapa? Karena semuanya Tuhan yang membiayainya. Oh gitu ya Pak? Iya. Oleh sebab itu belajar yang sungguh-sungguh. Jadi orang yang pandai. Jadi orang berilmu. Nanti jika engkau menjadi satu pribadi yang profesional dalam satu bidang yang kamu kerjakan, dan kamu kerjakan bukan hanya sekedar cari duit, tapi mengabdi untuk kepentingan orang banyak. Nanti bagaimana Pak balik modal? Enggak, Papa nggak minta itu. Kenapa? Karena Tuhan yang membiayai. Nah kalau Tuhan yang membiayai, maka kamu nggak punya kewajiban membayar apa-apa kepada Tuhan. Kewajibanmu cuma satu, hidup benar serta menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Boleh bilang sih dalam hati kamu, itu gue banget. Haleluya. Anak-anak Tuhan, hayu ya. Jangan ngoyok ya si kusana sini. Ya kadang-kadang orang tua kita mungkin salah mengerti ya. Ingat ya, store dulu Pak Mama, Pak Deng Papa. Store dulu ke orang tua. Ingat-ingat anak uang kuliah dulu ya. Gitu. Waduh, darah Yesus. Sehingga anak tidak punya keteduhan, ketentraman untuk bekerja. Ya mengucap syukur dengan apa yang dia terima. Haleluya. Amin. Dan kalau anak-anak kita tidak dibebani dengan hal yang seperti itu, dan bahkan teman-teman yang bekerja tidak dibebani dengan hal yang seperti itu, saya yakin dan percaya tidak akan pernah terjadi itu penyimpangan-penyimpangan di dalam dunia usaha dan dunia pekerjaan, bahkan dunia profesi saudara. Amin. Nggak akan terjadi itu. Kenapa? Karena Anda ngerti semua dari Tuhan dan saya kembalikan untuk Tuhan. Saya dapat pekerja juga Tuhan yang buka jalannya. Saya bisa mempunyai ilmu, saya studi juga karena Tuhan yang membiayai saya. Sehingga saya nggak punya kewajiban untuk apa-apa. Kewajiban saya cuma saya jadi orang benar, saya jadi orang baik, saya jadi orang yang kudus, jadi orang yang suci. Sehingga berdampak bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Itu yang Tuhan mau. Dan itu yang saya tanamkan kepada anak saya. Sehingga saya sedikit membatasi anak-anak saya. Cuma 3. Anak saya cuma rumah, gereja, sekolah. Udah, itu aja. Kurang pergaulan. Pak Allah, mau bergaul kemana lu? Gak usah takut, ya pokoknya rumah, sekolah, gereja. Anak-anak Tuhan yang bekerja kan juga gitu kan, rumah, tempat pekerjaan, gereja. Amin, amin. Jangan bapontar kanan kiri nih boleh, haleluya. Loh, betul nggak? Anak Tuhan kan juga rumah, tempat kerja, gereja, persekutuan, semuanya itu aja. Apalagi ini kemerdekaan yang sesungguhnya. Ngerokok enggak, minum minuman keras enggak, ya hal-hal yang sesuatu yang berbuat dosa yang orang pikir itu sebuah kemerdekaan, terbalik sudut pandangnya. Kita enggak lagi hal-hal yang seperti itu. Orang berkata gak enak ya mbak Tuhan ya, dia lugu banget mencoba. Oh sorry, kita justru melakukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Tuhan minta kepada kita hiduplah sebagai hamba Tuhan. Nah hamba Tuhan seperti apa? Coba kita lihat 1 Raja-Raja 2 ayat 3. 1 Raja-Raja 2 ayat 3. 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan
dan dalam segala yang kau tuju. Haleluya. Tuhan mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan kita. Tuhan mempunyai kewajiban untuk membenarkan, menguduskan, menyucikan kita. Tuhan punya kewajiban untuk menebus kita. Tetapi kita juga harus mempunyai kewajiban. Apa sih kewajiban kita? Yang Tuhan mau agar kita senantiasa berlaku setia. Setia ini sedikit berat. Tapi Tuhan berikan pemahaman yang dalam. Karena di sini dia berlaku setia terhadap Tuhan Allahmu. Saya tanya sama istri saya setelah menikah sekian belas tahun. Kamu tuh setia sama saya apa setia sama Tuhan? Langsung dia bilang, saya setia sama Tuhan. Ah, mantap. Mantap. Amin. Kalau setia sama saya, darah Yesus. Haleluya. Amin. Hamba Tuhan. Istri saya dahulu pola hidupnya gaji bulanan. Setelah menikah sama saya, nggak pakai gaji bulanan. Cukupkanlah makanan kami hari ini. Haleluya. Cuman heran tuh cukup terus. Haleluya. Jadi dia bilang, saya tuh nggak bisa setia dengan manusia. Karena seringkali manusia mengecewakan. Manusia banyak bohongnya, kata firman. Hanya Tuhan yang kepadanya aku setia karena dia telah menyelamatkan. Orang yang setia dengan Tuhan, pasti dia akan setia dengan sesama manusia. Orang setia dengan Tuhan, maka dia setia akan kebenaran, ketetapan, dan peraturannya. Orang yang setia terhadap Tuhan, maka dia setia terhadap pernikahannya. Orang yang setia terhadap Tuhan, maka dia setia terhadap pasangannya. Orang yang setia terhadap Tuhan, dia setia dengan tugas tanggung jawabnya sebagai pekerja dimanapun dia berada. Haleluya. Amin. Nah, oleh sebab itu Tuhan minta agar kita senantiasa setia kepada dia. Bagaimana caranya untuk kita bisa tetap setia? Karena kan manusia punya kecenderungan toh melenceng kanan kiri, shopping. Jalan ke mall tujuan beli lipstik, nggak taunya lipstik nggak ketemu ya, yang lainnya tuh barang-barang lain yang dibeli. Kenapa? Kalau ke mall jangan lagi konflik ya. Kalau ke mall tuh lagi damai, lagi teduh, lagi tenang, nggak pergi tuh beli lipstik, pasti yang dapat lipstik. Tapi kalau lagi kacau semraut, gua ke mall nyarinya lipstik. Ya, begitu pulang lipstik yang nggak ada, yang ada belanjaan yang lain. Nah, bagaimana untuk menjaga kesetiaan? Nggak ada lagi lain. Ya, baca, renungkanlah firman Tuhan. Amin. Usahakan terus karena firman Tuhan merupakan sesuatu yang penting bagi setiap kita. Kenapa sih kita media sosial bisa sampai 2-3 jam? Aduh, bahkan lebih dari itu ya. Aduh. Saya nggak bisa pungkirin begitu bangun tidur saya pasti cari handphone. Sama kan? Sama kan? Begitu bangun tidur langsung handphone. Penuh belum? Ya kan? Tapi saya mendisiplinkan diri. Saya nggak tekan yang lain dulu. Saya tekan Alkitab saya dulu. Haleluya. Amin. Jangan coba ngelayap ke tempat lain. Ntar nggak balik lu ke Alkitab. Tapi begitu bangun pagi, cari handphone kita nggak bisa pungkiri. Saya juga itu. Tapi begitu dapat handphone, cetek langsung Alkitab. Porsi kita harus isi dulu. Setelah itu baru yang lain. Jangan sampai yang lain dulu, nanti itu pasti lewat. Nggak mungkin enggak. Utamakanlah Tuhan lebih dari segalanya. Dan usahakan lebih dari aktivitas-aktivitas kita yang lain. Media sosial, yang lain nggak terlalu banyak dilihat lah. Haleluya. Amin. Saya pakai media sosial juga cuma sekedar untuk kesaksian-kesaksian, aktivitas pelayanan. Itu saja. Jangan pakai itu menjadi sarana hiburan. Tapi jadikanlah itu sarana komunikasi, ya informasi buat kita semua. Sehingga kita juga nggak jadi orang-orang yang tanda kutip aneh gitu kan. Kita mengikuti yang ada, tapi kita tidak ada di dalamnya. Sebab itu, baca, renungkanlah firman Tuhan pagi, siang, sore, dan hiduplah sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, maka kita yakin dan percaya perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Ingat itu, berhasil dan beruntung bukan tuh harta. Berhasil dan beruntung kita konsisten berjalan di dalam kebenarannya. Haleluya. Amin. Berjalan di dalam kebenarannya kita konsisten. Masalah harta sih, kalau Tuhan tuh tahu jika Anda pantas dia kasih. Kalau Anda nggak pantas, dia nggak akan kasih berlian 3 karat. Nggak dikasih, nggak pantas. Kenapa? Karena pakai berlian 3 karat. Tetapi lihat, ya
Kerja susah, nggak bisa. Tapi kalau Anda pantas, dia pasti berikan. Nah, tapi buat kita keberhasilan, keberuntungan itu nggak ada lagi lain. Pada waktu kita terus berhasil dan beruntung, berjalan di dalam kebenaran itu. Karena kebenaran itu sumber kepuasan kita. Kebenaran itu adalah hidup kita. Dan itulah yang disebut sebagai keberuntungan dan keberhasilan di mana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yakin dan percaya, Matius 6:33. Cara dulu kerajaan dan hidupkanlah seluruh prinsip kebenaran yang ada dalamnya. Maka semua yang ada padamu, dia pasti akan tambahkan, bahkan menyertai setiap kita orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau telah memanggil, menetapkan, memilih kami, Engkau memerdeka kami dari hukum dosa, hukum maut, Engkau memberikan dan kasih karunia yang luar biasa lagi, Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, seringkali kami tidak menyadari akan kesempatan yang terus Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami yang terfokus kepada setiap masalah dan problema, pada problem-problem kehidupan kami. Tapi kami mengerti ya Tuhan, pada siang hari ini Engkau melebihi, Engkau lebih besar dari setiap permasalahan problema yang ada. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Biarlah kesempatan untuk melayani Tuhan sama menjadi bagian dalam hidup kami. Kami aplikasikan dengan tugas dan tanggung jawab di mana Tuhan letakkan, Tuhan tempatkan kami dimanapun kami berada, sehingga kami efektif, berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak orang akan bisa melihat karya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tolong agar kami mempunyai kehidupan yang berhasil dan beruntung, untuk kami selalu senantiasa hidup di dalam kebenaran. Sebab kami semua ya Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa, biarlah kasih dan kuasa-Mu melawat, menjamah, memberkati, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan, menginspirasi dengan ide-ide cemerlang buat setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Sembuhkan yang sakit Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Amin.